Begitu banyak pemain bintang yang cedera, tetapi kehebatan Prancis ini adalah kedalaman skuadnya. Jadi memang kedalaman skuadnya ini seperti palung Mariana, dalam sekali. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner dan kita baru saja melewati pertandingan di putaran 16 besar Piala Dunia 2022 di mana Prancis dan Inggris lolos ke perempat final. Prancis akan bertemu dengan Inggris di perempat final nanti. Kali ini kita akan membahas tentang Prancis. Jadi betapa hebatnya Prancis tahun ini sehingga mereka punya potensi untuk mengulangi prestasi dari Brasil sebagai juara bertahan yang mampu mempertahankan gelarnya. Dan itu didapatkan oleh Brasil pada tahun 58 ketika mereka menjadi juara dan kembali menjadi juara pada tahun 62. Dan Prancis telah menjadi juara tahun 98, kali ini mereka berpeluang untuk kembali menjadi juara di tahun 2022. Dan pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps juga berpeluang untuk menjadi pelatih pertama yang mampu merebut gelar juara dunia 2 kali beruntun setelah Vittorio Pozzo pada tahun 34 dan juga tahun 38. Jadi mari kita bahas kira-kira mengapa Prancis bisa sehebat seperti ini. Padahal kalau kita tahu mereka mengalami krisis pemain di mana beberapa pemain penting mereka mengalami cedera. Misalnya Paul Pogba, kemudian N'Golo Kanté, kemudian kiper Mike Maignan, kemudian Presnel Kimpembe, dan juga jangan lupa juga Nkunku dan juga Karim Benzema. Jadi begitu banyak pemain bintang yang cedera, tetapi kehebatan Prancis ini adalah kedalaman skuadnya. Jadi memang kedalaman skuadnya ini seperti palung Mariana, dalam sekali. Di setiap lini mereka punya pemain pelapis yang tidak kalah kualitasnya. Nanti kita bahas dari lini per lini betapa Prancis ini memang memiliki sumber daya pemain yang seperti tidak ada habisnya. Prancis memiliki kekayaan stok pemain yang seperti tidak pernah habis. Dan kita melihat juga Prancis memiliki kehebatan di mana perpaduan antara senior dan juniornya tidak kalah dari sisi kualitasnya. Yang senior punya pengalaman, tapi yang junior juga kualitasnya tidak kalah hebat. Bayangkan kita melihat misalnya pemain-pemain muda mereka, Koundé, Camavinga, Upamecano, dan juga Tchouaméni ini tampil membela tim-tim besar di Eropa, Real Madrid, Barcelona, dan juga Bayern Munchen. Jadi antara pemain muda dan pemain seniornya kualitasnya tidak jauh berbeda, sama-sama menunjang kekuatan dari tim nasional Prancis. Nah, bagaimana tentang kedalaman skuad dari Prancis itu nanti kita bahas. Kita awali dari posisi kiper. Di sana sebagai kiper utama Prancis memiliki Hugo Lloris. Kita melihat juga Steve Mandanda sempat dipasang ketika pertandingan melawan Tunisia di pertandingan terakhir di putaran grup. Nah, di posisi kiper ini Prancis seperti tidak pernah kehilangan bakat-bakat hebat. 3 kiper yang di bawah Hugo Lloris, kemudian ada Mandanda dan juga Alphonse Areola. Padahal di luar itu mereka juga masih punya banyak kiper hebat seperti Alban Lafont yang main di Nantes, kemudian ada juga Mike Maignan yang juga main di AC Milan. Bayangkan kiper-kiper hebat seperti ini seperti membuat pelatih bingung untuk memilih, dan kepercayaan tetap diberikan kepada Hugo Lloris yang kita tahu dia juga tampil membela Prancis di Piala Dunia 2018. Nah, mari kita melihat di posisi bek kanan. Di bek kanan selama ini ada Benjamin Pavard. Ini pemain seniornya, tapi pelapisnya juga nggak kalah hebatnya. Ada Jules Koundé di situ, pemain muda 24 tahun. Dan kalau misalnya Pavard atau Koundé nggak bisa main, Axel Disasi ini masih bisa dipasang sebagai bek kanan. Jadi memang pernah dicoba, Disasi ini pernah dicoba selain sebagai bek tengah, dia sebagai bek kanan. Nah, di posisi bek tengah misalnya ada Raphael Varane. Pelapisnya ada William Saliba, ada juga Ibrahima Konate. Bayangkan, kita melihat itu belum bicara misalnya Upamecano ya, pemain muda 24 tahun. Masih ada juga Axel Disasi, dan yang nggak dipanggil misalnya nih kita melihat masih ada Wesley Fofana, ada Presnel Kimpembe yang nggak dipanggil ya. Tapi
kebayangkan bagaimana kekuatan lini belakang Prancis dengan pemain pelapis dan pemain inti yang kualitasnya nggak kalah beda. Nah, kemudian di posisi bek kiri kita melihat Lucas Hernandez cedera, masih ada pelapisnya, saudaranya sendiri, Theo Hernandez. Nah, hanya ini persoalannya ya, Deschamps tidak membawa pemain pelapis lain di posisi bek kiri selain Lucas Hernandez dan juga Theo Hernandez. Ferland Mendy nggak dibawa, kemudian Lucas Digne juga nggak dibawa. Sehingga ketika nanti misalnya Theo Hernandez ini punya masalah disiplinary misalnya, masalah kartu, larangan bermain misalnya, ini dia harus menyiapkan plan B-nya. Nah, plan B-nya siapa? Yang sudah disiapkan adalah Camavinga untuk tampil di posisi back kiri. Nah, kita melihat di sini ada Lucas, ada Theo Hernandez, ada Ferland Mendy, ada Lucas Digne, sangat dalam ya, pilihannya sangat luas. Misalnya kita melihat juga di posisi gelandang bertahan, selama ini yang menjadi dua gelandang penting dalam setiap pertandingan di Prancis adalah Tchouaméni dan juga Rabiot. Tetapi selain itu mereka juga masih punya banyak pelapis. Tchouaméni masih muda, 22 tahun, tapi kemudian masih punya pelapis juga. Kita melihat di situ ada Guendouzi, 23 tahun. Ada juga pemain Monaco yang dibawa, Youssouf Fofana, 23 tahun. Kemudian Verretou yang main di Marseille juga masih bisa jadi cadangan. Camavinga juga masih bisa dipasang di posisi gelandang bertahan. Nah, ada juga yang nggak dipanggil juga masih banyak, misalnya Lemar, kemudian Tanguy Ndombele, Boubacar Kamara yang di Aston Villa misalnya. Bayangkan, pelatih harus menentukan siapa yang terbaik dari deretan nama-nama tersebut, dan sebagai pemain inti akhirnya terpilih memang Tchouaméni dan juga Rabiot. Nah, kita melihat juga di posisi sayap kanan di depan, biasa yang dipasang di situ adalah Ousmane Dembélé, 25 tahun. Mereka atau Prancis ini masih punya backup juga yang dipanggil di Qatar kali ini, misalnya itu Kingsley Coman ya, 26 tahun. Di luar itu di posisi sayap kanan mereka juga masih punya banyak pemain yang nggak dipanggil. Ada Jonathan Ikone misalnya yang di Fiorentina, Moussa Diaby yang dibayar Leverkusen itu nggak dipanggil, itu bisa dipilih juga sebagai alternatif. Kemudian di posisi gelandang serang, Antoine Griezmann misalnya, di situ juga masih ada Nkunku yang cedera, masih ada Nabil Fekir juga yang main di Real Betis yang nggak dipanggil. Nkunku cedera, Fekir nggak dipanggil. Nah, di posisi sayap kiri misalnya ada Mbappe di situ. Nah, masih ada pilihannya yaitu Marcus Thuram. Nah, ada juga pemain Newcastle, Alan Saint-Maximin, itu juga bisa dipilih, tapi nggak dipanggil. Bayangkan betapa banyak pilihan dari skuad Prancis di tim nasional Prancis kali ini. Nah, di posisi striker ketika Benzema cedera, mau nggak mau pilihannya adalah Olivier Giroud. Nah, Giroud pun juga meskipun usianya sudah sangat senior, 36 tahun, tapi di klubnya di AC Milan dia juga berada dalam top performanya, sehingga hal itu pun kembali ditunjukkan di tim nasional hingga memecahkan rekor dari Thierry Henry. Kalau misalnya Giroud ada persoalan, Benzema cedera yang nggak bisa main, masih ada juga Marcus Thuram yang bisa dipasang di posisi striker. Dan kalau misalnya harus butuh pelapis lagi, masih ada Randal Kolo Muani misalnya yang bisa dipasang di posisi striker. Nah, bisa Anda bayangkan bagaimana Prancis ini tidak kekurangan pemain. Nah, Prancis persoalannya atau problemnya biasanya apa? Biasanya adalah mereka akan sulit atau akan mengalami persoalan kalau kondisi timnya tidak harmonis. Nah, itu terjadi pada tahun 2010 misalnya, ketika itu dilatih oleh Raymond Domenech, ketika mereka gagal di putaran grup. Nah, kenapa seperti itu? Karena begini, Prancis ini rata-rata pemainnya berasal dari kalangan imigran. Jadi kekuatan sepak bola Prancis ini rata-rata berasal dari kalangan imigran. Nah, kenapa mereka bisa begitu hebatnya? Jadi banyak analisa menyebut seperti ini. Imigran ini mereka di Prancis berkumpul dalam satu kompleks ya, satu blok gitu. Satu blok yang padat penduduk. Nah, sehari-hari mereka ini bermain bola jalanan ya. Nah, street football. Bermain 5 lawan 5. Nah, dalam permainan bola jalanan 5 lawan 5 ini pemain-pemain memang dituntut keluar bakat alamnya. Biasanya harus bisa kontrol cepat, harus bisa umpan cepat, harus bisa tendang keras.
Nah, bakat alam itu dari para imigran ini bertemu dengan institusi-institusi yang sudah mapan. Nah, kita melihat institusi klub misalnya, kemudian akademi-akademi klub di sana yang sudah kuat dan sudah mapan. Apakah itu punyanya Lyon, punyanya Marseille, punyanya Monaco, punyanya Nantes, punyanya Rennes, atau punyanya Paris Saint-Germain misalnya. Mereka sudah mapan institusinya, bakat ketemu dengan institusi yang mapan akhirnya menjadi pemain-pemain yang hebat. Nah, hanya persoalannya adalah karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda itu, mereka datang dari descent yang berbeda-beda atau keturunan yang berbeda-beda dari banyak negara di Afrika. Seringkali ada persoalan harmonisasi tim. Nah, itu yang kita lihat tampak di Piala Dunia 2010 ketika itu. Misalnya Patrice Evra ketika itu dan juga Nicolas Anelka dituding tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Prancis. Nah, itulah jadi problem sehingga akhirnya mereka tampil buruk. Tapi kalau melihat situasi sekarang lumayan harmonis. Tidak tampak misalnya seperti 2010 di mana di situ terjadi perselisihan yang hebat ya antar anggota tim. Kita melihat sekarang relatif harmonis meskipun juga banyak pemain dari beragam latar belakang. Nah, kita melihat atau kalau kita bicara latar belakang pemain-pemain Prancis ini memang unik ya karena bermacam-macam asal-usul mereka. Kita melihat misalnya dari negeri Maghribi ya, dari Aljazair, di situ ada Zinedine Zidane, ada Nabil Fekir, ada Karim Benzema, kemudian Mbappe juga itu berasal dari Aljazair dan separuh Aljazair, separuh Kamerun. Kemudian ada yang juga keturunan dari Ghana, misalnya Marcel Desailly. Ini berasal dari Ghana atau berdarah Ghana. Yang berdarah Mali juga ada, N'Golo Conte misalnya, atau Ousmane Dembele, Sidibé juga. Nah, kemudian dari Guinea juga ada Paul Pogba. Kamerun selain Mbappe ada Samuel Umtiti. Macam-macam memang asal dari pemain-pemain Prancis ini. Kemudian Kongo misalnya kita juga melihat ada Steve Mandanda, kemudian Presnel Kimpembe dan juga Blaise Matuidi. Jadi beragam latar belakang itu ada kalanya ya bisa mempersatukan tim ketika mereka sudah saling kenal ya di berbagai level, apakah itu level akademi atau level klub, tapi pada sisi lain juga kita melihat menjadikan disharmoni. Nah, banyak pemain-pemain Prancis yang sudah saling kenal, sudah saling mengerti dalam tempo yang cukup lama sehingga mereka mampu menciptakan kohesi. Misalnya pemain-pemain senior yang tampil di 2018 ya, ada Lloris di situ, ada Varane, ada Griezmann, kemudian Giroud, Mbappe dan juga Pavard. Ini mampu membentuk sebuah kesatuan atau kohesi sendiri. Tetapi kita melihat juga di level klub misalnya ada mereka yang sudah saling kenal lama ya, kenal lama di level klub, sudah bertemu cukup lama sehingga di situ mampu terbangun sebuah harmoni. Upamecano kemudian dan Ibrahima Konate ini sudah saling kenal di Red Bull ya, meskipun sekarang berpisah. Asal pemain juga ini bisa mempersatukan mereka. Asal-asal latar belakang yang berbeda ini bisa mempersatukan mereka. Jadi kira-kira seperti itu. Kenapa Prancis bisa sedemikian hebat, sedemikian kuat? Ya karena itu tadi. Salah satu faktor kuncinya adalah kedalaman skuadnya yang sangat dalam sehingga pilihannya banyak dengan kualitas yang hampir sama. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti Prancis akan mampu melewati Inggris? Ini akan menjadi sebuah laga yang sangat menarik. Prancis punya potensi untuk menyamai apa yang dilakukan Brasil 5-8 dan 6-2. Silahkan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.